Ya, selamat datang kembali di Tominesa Podcast. Kali ini orang akan membahas sesuatu yang sangat spesial, ya kan? Dimana Spesial sekali ini kan. beberapa hari ke depan ini akan ada momen Paskah, Oh, ya kan? Dan kebetulan di momen Paskah ini Sulawesi Utara akan menjadi tuan rumah Paskah Nasional. keren sekali sih. Keren sekali kan, Paskah Nasional loh Paskah dia. Nasional. Jadi dan telah hadir dengan orang saat ini di Tominesa Podcast, panitia dari Paskah Nasional, ada Pak Fani dan Pak Roger selaku seksi Pupdok dari panitia Paskah Nasional. Mungkin orang mau baca cerita sedikit tentang apa ini Paskah Nasional dan kenapa Sulut menjadi tuan rumah Paskah Nasional di tahun 2026. Karena kalau setahu kita tahun lalu itu di Medan kalau tidak salah, di Sumatera Utara kan, di Sumatera Utara. Iya. Biasanya kalau jam menentukan DP tempat kan dari pusat. Mungkin DP pengaruh juga karena orang di sini itu mayoritas Kristen kan Pak. Jadi Untuk makanya, itu orang mau tanya langsung Pak Panitia Paskah Nasional iya, yang lebih memahami. Iya, DP proses kepa sampai Manado dong. Oke. Kepa sampai dari pusat menentukan Harus Manado di Paskah Nasional kali ini. Ya, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit kenapa sampai Paskah Nasional ini di Manado. Begitu. Oke, terima kasih. Jadi memang menarik sekali daerah kita ini menjadi perhatian di waktu-waktu terakhir ini, yaitu tentang Paskah Nasional. Dan Paskah Nasional ini memang ditunjuk langsung oleh Pak Hasyim Joyo Hadikusumo selaku utusan khusus Presiden dan memilih daerah Manado, Sulawesi Utara untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan Paskah tahun 2026 ini. Dan dipilihlah daerah ini, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari Pak Hasyim, tapi juga memang kita tahu ini daerah mayoritas Kristen dan memang berpotensi untuk bisa melaksanakan Paskah dalam skala nasional. Saya kira itu yang menjadi pertimbangan sehingga Pak Hasyim memilih Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado menjadi tuan rumah untuk Paskah tahun 2026 ini. Kegiatan besar sama ini di tantangan pasti luar biasa sekali Kang. Terus menyatukan, ini kan Paskah Nasional berarti bukan cuma Gemim punya. Iya, toh? pasti. Maksudnya kayaknya DP kesulitan kalau menurut kita pandangan untuk menyatukan ini denominasi gereja juga supaya orang boleh kerja sama-sama di sini. Kira-kira dari panitia bagaimana DP cara untuk orang boleh mengakomodir semua dan semua denominasi gereja ini, DP persiapan. Itulah kelebihan kita sebagai warga gereja yang tidak lagi melihat kita di golongan mana, golongan A, B, C dan seterusnya, tetapi ketika diberi satu tugas, tanggung jawab atau kepercayaan ini tentu disikapi dengan sangat antusias oleh pimpinan-pimpinan gereja kita. Nah, dari pelaksanaan kegiatan ini ada beberapa pimpinan gereja yang secara bersama-sama menjadi satu untuk menyukseskan kegiatan ini. Nah, kemudian ditunjuklah Pak Reki Langi SE sebagai ketua umum panitia. Oke. Nah, tetapi setelah ditetapkan jadi panitia, beliau berupaya untuk merangkul semua denominasi gereja, menghubungi tokoh-tokoh gereja, pimpinan lembaga-lembaga gereja, misalnya Sinode Gemim, Keuskupan Manado, Gereja Advent, dan banyak lagi lembaga-lembaga gereja yang ada di Sulawesi Utara diminta untuk bersama-sama dalam kepanitiaan ini. Oh, terlibat dalam kepanitiaan. Iya, mereka semua terlibat dalam kepanitiaan. Jadi bukan cuma Gemim di situ. Bukan cuma Gemim. Bukan cuma Gemim. Kalaupun awalnya Paskah ini berkomunikasi dengan utusan khusus Presiden, yaitu Pak Hasyim adalah mungkin ketua sinode kita, Pak Pendeta Dr. Adolf Katukuenas. Tapi itu cuma sebagai momentum saja berkomunikasi, dan kemudian seperti yang disampaikan dari awal-awal rapat panitia bahwa dalam komunikasi mungkin ada kegiatan-kegiatan gerejawi yang akan dikomunikasikan, tetapi kemudian Pak Hasyim merespon, kenapa enggak Paskah dibuat di Manado?
Oh, Oke, Begitu. apalagi kampung halaman presiden kita Iya. kan Pak. Katakanlah seperti itu. Katakanlah seperti itu. Katakanlah seperti itu. Jadi perhatian serius dari Pak keluarga Joyo Hadikusumo Sigar untuk Sulawesi Utara. Nah, inilah momentum yang ada perayaan Pasca Nasional. Walaupun kita ketahui ada yang mempertanyakan juga, oh di Sulawesi Tengah di Sigi ada Pasca Nasional juga. Tapi itu memang digagas oleh FUKRI ya, Forum Umat Kristen Indonesia. Oke. Di sana. Nah, tetapi ini kemudian juga dengan langkah-langkah taktis yang dilakukan oleh panitia di bawah kepemimpinan Pak Ricky Langi, dilakukan komunikasi intens dengan berbagai pihak. Nah, sampai saat ini kita sudah 89% persiapan untuk pelaksanaan kegiatan ini. 89%. Tadi pagi saja ada gladi kotor untuk pemetaan dan bagaimana jalannya acara itu kita sudah lakukan tadi pagi dan akan berlanjut beberapa hari ke depan. Nah, kira-kira Pak, apa yang membuat perayaan Pasca Nasional lebih di Sulut ini lebih spesial, atau keuntungan apa yang bisa kita orang lihat? Jadi untuk Pasca yang spesial, saya kira Pasca itu adalah kita merayakan kebangkitan sebenarnya. Benar. Namun karena kita sadari di Sulawesi Utara ini terdiri dari begitu banyak denominasi gereja kan. Ya, betul. Jadi hampir semua denominasi gereja yang ada di Indonesia ada di Sulawesi Utara. Hampir Kan semua. seperti itu. Oke. Nah, oleh karena itu memang panitia itu tadi sudah dijelaskan dari semua denominasi itu menjadi satu panitia. Oh, Jadi dari keren, Katolik keren. Iya, ada betul. sekretaris panitia itu dari Katolik. Jadi Dari semua lini terlibat. Ada. ya? Semua lembaga denominasi gereja yang ada itu di Sulawesi Utara ada di dalam kepanitiaan di itu. dalam panitia. Oke. Bisa. Oke, kemudian mungkin itu salah satu spesial juga bahwa sekarang ini baru sekarang ini ada kepanitiaan dari semua denominasi. Iya, Betul, itu. betul. Semua sepakat. denominasi terlibat. Dan spesial juga ya seperti yang sudah disampaikan tadi karena ini daerah asal dari Pak Hasim sekaligus Lagi. daerah presiden. Jadi ini juga menjadi tantangan bagi panitia untuk bagaimana menyelenggarakan, menyukseskan ini supaya ada spesial yang disampaikan tadi. Dari segi acara memang melibatkan begitu banyak orang. Tadi sudah dijelaskan tentang sudah ada gladi kotor tadi, itu melibatkan 200 sampai 500 orang pendukung acara. Pendukung acara Pendukung saja. saja. Pendukung acara 200 sampai 500 orang. Ya, kemudian kami akan berusaha juga menghadirkan peserta ibadah yang ya boleh dikatakan spektakuler, sekitar 50.000 50.000. anggota jemaat boleh terkumpul, kan itu luar biasa. Nah, itu juga saya kira satu hal yang spesial. Iya, betul. Betul, yang betul. bisa Jadi kita terbuka torehkan. untuk umum ya, Terbuka Pak? untuk umum. Iya, terbuka untuk umum kepada semua orang-orang Kristen yang ada di Sulawesi Sulawesi Utara Utara. tentunya. Dan Tapi ada juga undangan kami juga mengundang yang dari luar daerah. Oh. yang dari luar daerah Kita untuk mengundang juga terlibat. Nah, ini yang kalau dari luar daerah, berapa banyak daerah yang di seluruh Indonesia yang sudah terkomunikasi sampai sejauh ini, Pak? berdasarkan informasi dari seksi sekretariat bahwa seluruh lembaga gereja yang ada di negara ini diundang. Apakah mereka hadir sebagai perutusan atau perwakilan? Nah, itu tergantung kesiapan mereka. Tapi seluruh lembaga-lembaga gereja, baik itu yang di bawah naungan PGI maupun di GPI dan gereja-gereja karismatik lainnya sudah dilakukan distribusi undangan, dan juga pimpinan atau kepala daerah, pimpinan-pimpinan daerah juga diundang, termasuk ada beberapa kementerian lembaga terkonfirmasi, terakhir Menteri Agama ya. Ya. Tapi juga ada seluruh keuskupan yang ada di seluruh Indonesia kami undang. Wow. Seluruh Dan Indonesia. sudah ada Uskupan beberapa ya? uskup yang Keren, menyatakan keren. diri untuk hadir. Oke. Sudah ada beberapa uskup yang menyatakan diri. Karena memang salah satu kardinal juga akan memimpin doa di acara tersebut. Wah, ini yang bikin acara spesial ibadah. ya. Iya no. Ya. Apalagi orang tahu tuh orang Sulut ini daerah toleransi yang sangat tinggi Iya. kan. Selalu. Apalagi kalau ini pasca nasional mau bikin di sini, berarti spotlight kan akan Betul. jatuh ke Sulawesi Utara. Memang bagus sekali loh ini kegiatan for orang daerah khususnya untuk memajukan orang daerah. Jangan lupa saudara-saudara kita sebagai tuan rumah pelaksana juga pasca nasional yang digagas oleh FUKRI yang di Sigi, Sulawesi Tengah,
menyatakan kesiapan untuk hadir karena tanggal pelaksanaan mereka tanggal 24 April. Oh, jadi sementara lebih kita dulu di tanggal sini. 8. Iya, lebih dulu di Oh, sini. berarti yang dari sini mesti ke sana juga berarti kan? Tentulah upaya dari teman-teman panitia atau lembaga gereja di sini misalnya Gemim, Katolik dan lain sebagainya Oh, ya keren, harus lah. keren. Kalau mereka undang kan harus. Oh iya, bicara ini kegiatan untuk tema di Paskah Nasional ini Ada di dalam kitab Yohanes 17 ayat 21, itu doa Tuhan Yesus agar mereka semua menjadi satu. Oke. wah, kita semua. sesuai berarti Kang dengan Itu tema konsep kita. acara yang sampai Ya. sejauh ini berjalan Kang. Iya. Terus Pak, kalau peran pemerintah tetap kerjasama, karena kan banyak sekali tamu mau datang, belum lagi DP orang-orang, DP lalu lintas, Protokol. DP protokol bagaimana? Apakah DP persiapan sejauh itu untuk Iya. persiapan dari panitia menerima tuh tamu-tamu yang dari luar ini dah? Kalau Sulawesi Utara kan jangan diragukan soal menerima tamu toh, Iya apalagi sih. pemerintahnya mulai dari pemerintah provinsi sampai dengan kabupaten kota. Karena pemerintah provinsi juga pemerintah kabupaten kota masuk sebagai panitia. Oh, terlibat langsung. Terlibat langsung sebagai panitia Oke. dalam kegiatan ini. Dan kemarin hari Kamis malam ya, sudah dilakukan rapat bersama, rapat koordinasi khusus kepala-kepala daerah di Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan panitia inti untuk mempersiapkan penyambutan dan protokoler acara. Lebih khusus juga untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang akan bersama-sama dalam protokoler acara ini. Karena dalam kegiatan ini sebagaimana yang disampaikan, karena utusan khusus presiden itu adalah juga bagian dari keluarga presiden, tentu kita akan melakukan protokol kenegaraan. Karena juga ada pejabat-pejabat negara yang akan hadir, menteri dan kepala lembaga tinggi negara. Jadi proses protokol VIP dan VVIP tetap jalan. Dan itu telah dikondisikan oleh teman-teman kita di panitia, khususnya seksi keamanan. Karena di seksi keamanan itu ada dari kepolisian, TNI dan lain sebagainya. Mereka sudah mempersiapkan semaksimal mungkin dan seteliti mungkin untuk persiapan ini. Makanya dari teman-teman di seksi keamanan menyampaikan kepada lembaga-lembaga gereja untuk menginformasikan kepada umat dan jemaat jika mana dalam hari H tanggal 8 itu mungkin ada perlakuan-perlakuan khusus soal misalnya lalu lintas, screening pengamanan untuk masuk lokasi. Jadi jangan dianggap itu berlebihan, tapi itulah protap yang harus dilaksanakan sebagai standar pengamanan toh. Betul. Dan kita diminta untuk mendukung itu. Tetapi diupayakan bahwa semua berjalan dinamis, berjalan humanis, toh, untuk lebih mendapatkan kondusivitas acara itu, tetapi juga kekusukan acara itu, toh. Nah, itu yang sementara dipersiapkan oleh teman-teman panitia. Tadi juga ketua panitia berkoordinasi dengan pihak bandara Angkasa Pura untuk penyambutan tamu-tamu. Karena kan schedule penerbangan kan berbeda-beda. Dan terkonfirmasi terakhir bahwa utusan khusus Presiden Pak Hasim Johadi Kusumo sudah berada di Manado tanggal 7. Oke. Nah, kita tidak bisa menutup kemungkinan kalau ada plan B, bisa saja kepala negara mungkin, tapi itu tidak dalam rencana, tapi ketika Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan. tidak menutup Tidak menutup kemungkinan. kemungkinan. Yang pasti pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara, baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota, lebih khusus kota Manado, toh, karena itu di lokasi di wilayahnya, mereka mensupport penuh, baik dalam persiapan sarana prasarana, juga publikasi, membantu memberikan publikasi. Misalnya di Manado itu ada videotron, ada billboard dipasang untuk publikasi kegiatan. Di Minahasa juga ada beberapa titik, Kota Tomohon dan lain sebagainya. Iya, Nah itu tandanya keseriusan dari pemerintah kita menopang kegiatan ini. Betul. Ya, Oh, kira-kira berarti itu. komunikasi dengan tiap pemerintah daerah selain Kota Manado khususnya terjalin dengan bagus sampai Oh sejauh iya, ini, Pak. iya. Jadi di wilayah 7 kabupaten kota khususnya, Yang menjadi center kan? ya itu semua ya 100% lah mendukung kegiatan ini. Ya.
Karena kita melihat sekarang ini seperti yang disampaikan tadi itu kan Videotron dan billboard yang besar, bahkan baliho-baliho itu sudah tersebar Iya, betul. di semua tempat. Membantu tugas kita di Dan publikasi. tinggal bagaimana kita mengajak semua jemaat untuk boleh datang Nah ini Pak, mungkin yang untuk meramaikan kegiatan ini. Mungkin untuk space tempat itu kan sama dengan Bapak bilang tadi untuk 50.000 Ya, peserta. kita menargetkan angka. Kalau misalnya dia angkanya bisa lebih, apakah ada Plan B atau plan C yang akan disiapkan? Jadi tapi memang- tidak menutup kemungkinan Iya, kan? iya, Antusias iya. dari masyarakat. Masyarakat, iya. Iya. Orang ini kalau bicara seremonial seperti ini, apalagi bicara tentang seremonial yang berhubungan dengan orang pe agama, Iya. apalagi orang pe perayaan Paskah khususnya, pasti akan banyak kan yang tertarik untuk mengikuti kegiatan ini. Apakah ada plan B atau plan C yang disiapkan oleh panitia? Panitia melalui seksi keamanan sudah berupaya menyiapkan strategi tertentu untuk mengantisipasi membeludaknya Iya, membludak. anggota jemaat yang akan datang. Jadi ini kan di seputaran Megamas, Pohon Kasih Megamas. Dan kalau masa memang benar-benar membludak di Megamas, maka otomatis jalan sepanjang Boulevard itu memang akan dipergunakan atau ditutup memang untuk menampung Oke, ditutup orang-orang, full. ditutup. Jadi Sampai pada skenario bahkan Jalan Samratulangi pun itu bisa saja kalau memang sudah membludak otomatis sampai di jalan-jalan Samratulangi itu memang akan menjadi parkiran ya. karena memang kan dari situ juga sudah tidak terlalu jauh untuk menuju lokasi. Dan memang panitia sudah mempersiapkan untuk supaya bagaimana konsentrasi massa yang begitu besar ini boleh diaturlah sedemikian rupa sehingga kami juga memasang dari seksi publikasi, memasang videotron sampai di jalan-jalan, bahkan sampai di Jalan Samratulangi, di Jalan Boulevard itu disiapkan videotron yang besar untuk mengantisipasi seandainya ada jemaat yang sudah tidak bisa masuk lagi. Jadi tapi mereka bisa menyaksikan tapi bisa jalannya menyaksikan acara secara itu. live. Nah ini mau ditampilkan live di TV nasional tidak Pak? Kami merencanakan ada mau live untuk TV nasional. Dan itu sementara dijajaki sampai sekarang ini karena memang ini kan Paskah nasional, jadi artinya harus di-relay secara nasional juga, siaran langsung secara nasional, itu yang memang sementara diupayakan sekarang ini oleh panitia. Sama dengan tadi Edgar jelaskan bahwa orang acara ini Sulawesi Utara kan menjadi spotlight. Kira-kira dampak masyarakat lokal apa dari segi menurut bapak-bapak dan dari segi UMKM misalnya, pariwisata? Karena kalau mau jadi spotlight seharusnya orang pikir sejauh itu toh, sejauh dampak positif bagi masyarakat lokal khususnya yang ada di Kota Manado, tentunya karena ada pelaksanaan di sana. Apakah dari panitia juga membahas sejauh itu, sejauh dampak yang kita maksud tadi dah? Kira-kira seperti apa itu Pak? Oke, jadi karena undangan dari luar itu akan banyak, ada rombongan-rombongan dari flight luar pasti banyak. menumpuk lah. Ya, flight pasti menumpuk. Hotel menumpuk. Hotel juga otomatis dari segi hotel saja itu kan sudah akan memberi multiplier efek bagi masyarakat. Transportasi juga kami akan menggunakan kendaraan yang banyak kan seperti itu untuk menjamu undangan-undangan yang akan datang. Dan ada undangan-undangan yang akan datang 2-3 hari sebelum. Bahkan Pak Hasim juga 1 hari sebelum. Dan banyak juga yang merencanakan nanti pulang beberapa hari kemudian. Nah, di antara ini kan mereka pasti akan mencari tempat-tempat wisata, mencari restoran-restoran, mencari tempat makan dan sebagainya, tempat hiburan. Nah, itu yang akan menjadi poin sebenarnya, nilai tambah bagi daerah kita. Dari banyak tamu yang akan datang berkunjung dan potensi-potensi ekonomi UMKM itu akan bergerak seperti itu saya kira. Jadi ada dampak positif
tentang ekonomi dari kegiatan ini. Jadi dari Pasca Nasional bisa membawa dampak ekonomi yang baik terhadap daerah kita ini. Hotel-hotel, penginapan dan sebagainya pasti itu akan penuh di antara waktu tersebut, dan daerah-daerah wisata pasti akan. Jadi dari sektor ekonomi sangat menunjang juga bagi orang di daerah kan Pak. Iya. Nah Pak, mungkin kita mau tanya ini, kira-kira dengan adanya kegiatan Pasca Nasional ini, kira-kira relevannya dengan kondisi sosialnya orang saat ini, khususnya di Indonesia. Orang tahu lah bersama bahwa Indonesia saat ini banyak sekali isu diskriminasi lah terhadap kaum minoritas, atau ada isu-isu dengan bencana nasional. Nah kira-kira bagaimana relevannya dengan kegiatan yang akan sebesar ini akan diadakan di Sulawesi Utara nantinya? Sebenarnya kita bersyukur bahwa kegiatan perayaan Pasca ini dilaksanakan di Manado. Pertama, jangan melihat seremonialnya, tetapi esensi dari perayaan Pasca adalah bagaimana kita mensyukuri karya penyelamatan Tuhan atas umat manusia dengan pengorbanannya di kayu salib. Nah, tentu itu adalah hari kemenangan buat kita semua. Nah, dengan dilaksanakan perayaan ini tentu akan menumbuhkan iman kita, toh, jati diri kita sebagai orang Kristen. Dan itu tentu dari setelah kita mendapatkan itu, tentu kita menjadi api Injil dan bisa memberikan terang dan cahaya di sekitar kita. Kemudian kedua, bahwa kenapa Sulut dan kenapa itu terjadi di sini, itu menandakan bahwa kita menunjukkan ke negara ini, bahkan dunia, bahwa di Sulut itu adalah laboratorium kerukunan. Toh, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah lain Indonesia, lihat Sulut. Sampai sejauh ini kita tetap memelihara toleransi kita. Toh, walaupun kita mayoritas, tetapi kita tidak pernah menyia-nyiakan atau tidak pernah mengintervensi atau mengintimidasi saudara-saudara kita yang bahkan minoritas. malahan berkolaborasi kalau di sini kan. Kalau acara dari pihak dari Muslim, Panji Yosua terlibat. Kalau di acara Kristiani Natal, mereka dari pemuda masjid terlibat. Nah, itu kita akan tunjukkan gaungkan di sini ya. Keren. Daerah kita di Indonesia ini Sulut, harusnya kita seperti itu kalau kita kita sebagai suatu bangsa. Dan kepada dunia kita tunjukkan bahwa inilah Sulawesi Utara. Toh, itu sisi positif yang harus kita sampaikan. Kemudian korelasinya dengan keadaan bangsa kita. Pertama, kita akan sedang bermasalah dengan perekonomian, toh. Apalagi orang tahu kan saat ini presiden lagi gencar-gencarnya dengan efisiensi anggaran. Betul. Nah, itu oke, memang harus kita topang di situ, tetapi juga bahwa keyakinan kita bahwa ini melaksanakan kegiatan untuk kemuliaan Tuhan loh. Artinya orang harus yakin pula bahwa ketika kita melakukan kegiatan ini untuk bangsa, orang yakin pasti Tuhan akan memberkati bangsa ini. Itu keyakinan orang toh, dengan kan kita melakukan itu bahwa kita sudah memberikan kontribusi untuk negara ini. Di satu sisi pemerintah berupaya melakukan efisiensi karena permasalahan perekonomian dunia, toh permasalahan global yang mempengaruhi negara kita, tetapi kewajiban kita sebagai jemaat juga untuk menopang pemerintah kita, baik dalam permintaan doa kita, tetapi juga implementasi pekerjaan. Dengan kegiatan ini pertumbuhan ekonomi di Sulut harus diakui akan meningkat. Pertama apa? Seperti disampaikan oleh Pak Fani tadi. Pertama, okupansi hotel, kendaraan yang akan disewa digunakan, belum lagi UMKM yang ada di sekitar Manado dan di Manado dan sekitarnya. Atau ketika ada tamu undangan datang, misalnya mereka seperti kata Pak Fani tadi 2-3 hari sebelum dan 3 hari sesudah mereka masih ada di sini, otomatis mereka melakukan kunjungan, perjalanan ke tempat-tempat wisata, misalnya UMKM akan tumbuh karena mereka akan berbelanja di sana. Nah, makanya juga kita menyampaikan di pengambil kebijakan di panitia bahwa untuk memberdayakan potensi-potensi pertumbuhan ekonomi yang ada di sekitar pelaksanaan kegiatan ini, betul, dengan mungkin undang tenan-tenan UMKM dan lain sebagainya supaya boleh ada di sana. Betul. Itu kan di dekat kawasan apa? Sunbay kan? Oh, ada Sunbay di situ. Memang sentralisasi dari UMKM yang ada di Kota Manado kan itu. Iya. Nah, itu kan tetap ada di sana. Cuma mungkin penataannya akan diatur karena proses protokoler dan lain sebagainya. Tapi mereka kan di sana tidak akan diisolasi. Bahkan ada beberapa
komunitas UMKM yang orang boleh ndak orang mau ada di sini, silakan saja. Welcome Panitia berarti dari panitia. komunikasikan dengan pihak pengelola kawasan itu. Bagus. Nah, Oke. sudah nilai. Memang ternyata dari persiapan sejauh itu dan Sudah minggu sangat. depan kata tuh. Iya, Tanggal Tinggal sekarang berapa berapa tadi? nih? Tanggal berapa dia? 10 hari, tanggal 8. Tanggal Tanggal 8 April. Iya. Oke. Nah, orang kan tahu momentum Paskah di Sulawesi Utara, khususnya di daerah orang, memang sangat antusias dan mobilitas jemaat masyarakat tinggi sekali. Apalagi kan tanggal 6 itu ada Paskah Pemuda Gemim toh. Iya, Di Manado lagi. Manado lagi. di Manado. Dan berturut-turut tanggal 8 Paskah Nasional. Otomatis mobilitas masyarakat, orang dan lain sebagainya di rentan dari minggu ini sampai minggu depan. Dan Berarti itu banyak Pak Wali Kota Andre Ango mesti banyak berterima kasih, Kang. iya. Dua Itu kali salah kegiatan satu. besar untuk Kota Ada Manado. di Manado. Dan Kota Manado menjadi Iya. spotlight khusus langsung untuk Iya. kegiatan-kegiatan ini. Berterima kasih kan untuk DP kerja ya nggak tahu lebih banyak Iya. lebih besar lebih tanggung jawab gitu. Itu hebatnya juga ketua panitia kita yang memanajemen organisasi ini, Iya. Pak Riki Pak Riki, Kang. Langi SE. Memang beliau all out sampai tadi dia melakukan rapat koordinasi dengan beberapa stakeholder untuk persiapan Berarti koordinasi pematangan. tetap sangat masif dari Ya, beliau, Kang. Iya. jadi juga Pak Ketua menyampaikan salam kepada pengelola podcast ini. Beliau sudah dikomunikasikan untuk hadir, tapi memang sangat bisa. padat kegiatannya akan dilakukan hari ini. Ya? Nanti deh Pak Riki Langit orang episode selanjutnya. Oh iya, bisa, Iya. bisa. Iya, bisa. Dia kan kalau nggak salah Pak staf khusus Staf khusus. bidang investasi. Iya. Ya. Nah, orang masuk Betul. berinvestasi, bukan pikiran dengan beliau. Apa manfaat Ya. pasca hasil dari pasca ini misalnya untuk pengembangan investasi di seluruh itu Wah, nanti dikomunikasikan. iya. Nanti atur Waktu dan kesempatan Iya. nanti orang minta bapak-bapak Mungkin aturakan. seklar ini sudah Pak Riki lagi sibuk. Iya lagi mumet ini. Kegiatan sudah tinggal berapa hari? Satu minggu. Satu Puluhan. minggu. Nah ini Pak Fani, mungkin acara seperti ini kok biasanya terkesan seremonial dan orang tidak bisa membendung pemikiran masyarakat Iya. tentang hal-hal seperti itu dan mungkin bagaimana dari panitia yang menanggapi pemikiran seperti ini, bahwa seharusnya sama dengan Pak Roger jelaskan tadi, ini adalah harusnya orang bentuk memaknai acara pasca yang sebenarnya. Dan ketika ada pemikiran bahwa ini hanya sekedar seremonial saja dari masyarakat, bagaimana kira-kira dari panitia menanggapi hal itu? Oke, jadi terima kasih. Kalau itu memang ada pemikiran seperti itu, ini hanya semacam acara seremonial. Namun memang harus kita sadari bahwa Paskah itu sendiri sebenarnya adalah esensinya adalah kemenangan. Betul. Kemenangan kita karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Dan ini harus dirayakan. Betul. Ini harus dirayakan, dan karena harus dirayakan maka kita membuat semacam boleh dikatakan seremonial seperti itu. Namun sesungguhnya bahwa yang akan dilaksanakan itu adalah ibadah. Oke. Jadi harus kita sadari bersama bahwa itu adalah ibadah Paskah, dan ada liturginya. Oh. Jadi ya. liturginya memang ada, dan itu memang dalam bentuk ibadah. Ibadah perayaan Paskah, ibadah perayaan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sesungguhnya itu ibadah yang dilaksanakan secara kolosal, secara besar di tempat yang terbuka dan melibatkan ribuan orang. Nah, Oke. biasanya Puluhan ribu. Nah, biasanya kan kita hanya ada sebatas di dalam gereja, gedung gereja yang orangnya hanya 100-200 orang. Oke. Seperti itu. Tapi ini bagaimana ibadah itu kita bawa di alam terbuka dan melibatkan banyak orang. Nah, itu memang memerlukan persiapan yang begitu banyak, luar biasa, dana dan sebagainya, sehingga terkesan ini seremonial dan seterusnya. Padahal sesungguhnya konteks utamanya adalah ibadah. Betul. Bagaimana kita beribadah, tapi memang ibadah yang melibatkan banyak orang itu kan memang perlu persiapan. Betul sekali. Bagaimana menghimpun orang, bagaimana menyusun atau Protokolnya. menempatkan orang-orang itu, dan bagaimana acara itu sendiri. Acara itu boleh disaksikan, dilihat oleh banyak orang. Seperti itu. Nah, oleh karena itu memang
panggungnya saja itu akan dibuat panggung yang sangat besar, berukuran kalau tidak salah 24 meter kali 10 meter. Konsep acaranya itu seperti apa, Pak? Jadi ada panggung yang sangat besar. Saya mendengar kalau karena melibatkan pendukung acara yang banyak. Tapi itu semua dalam konteks ibadah. Oke. Dalam kita konteks dengar ibadah. bahwa di salah satu di konsep acaranya itu ada unsur-unsur kebudayaan yang akan dipertontonkan. Ya, jadi sesudah ibadah ada acara kedua yang disebut tadi pagelaran kebangsaan namanya. Oke. Nah, tapi itu rangkaian juga dari dari ibadah itu yang merupakan pagelaran yang menitikberatkan pada budaya-budaya yang ada di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Ya, misalnya ada paduan suara kolosal, musik bambu kolosal, masamper. Nah, itu dikemas dalam suatu pagelaran atau tampilan musik dan paduan suara secara kolosal. Artinya melibatkan banyak orang. Nah, itu yang dilakukan Gladiator tadi. Bagaimana pementasannya, seperti apa geraknya, posisinya di mana. Nah, di situ. Ini untuk rangkaian acara ini dimulai dari jam berapa dan berakhir sampai jam berapa kira-kira, Pak? Direncanakan kita mulai undangan kan itu jam 9 pagi. Dan mungkin direncanakan sekitar jam 12 jam 1 itu sudah Selesai. Jam 12 jam 1 siang sudah selesai. Ada himbauan-himbauan khusus enggak bagi masyarakat yang ingin hadir kira-kira kalau di Oh iya, himbauan kita yang pertama, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk hadir dengan betul-betul datang untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan, karya penyelamatan bagi orang dengan penebusannya pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa kita, itu pasti toh untuk beribadah. Tetapi kemudian dengan kehadiran mereka mempersiapkan pertama tentu fisik. Toh fisik orang, kalau orang dalam kondisi fisik yang stamina-nya tidak memungkinkan, enggak usah. Tapi kalau memang sehat-sehat, mari datang, ajak komunitas kita, keluarga dan lain sebagainya. Tetapi tentunya dengan memperhatikan hal-hal, misalnya jangan membawa alat-alat yang memicu konflik, senjata tajam, bahan peledak, dan karena akan dilakukan tentu pengamanan yang sangat-sangat persuasif, karena mengingat kegiatan ini melibatkan banyak orang, menghadirkan tamu undangan, tetapi juga ada pejabat-pejabat negara. Yang pasti, sedangkan peserta datang membawa air mineral pun dalam konsep kita, ya silakan bawa air mineral. Tapi ketika masuk lokasi itu kita akan amankan. Nanti kita siapkan di dalam. Sampai sejauh itu ya. Karena itu juga ada beberapa petunjuk yang disampaikan oleh protokol. Yang babarokol ini boleh masuk, Pak. Mengganggu yang itu himbauan kita. Cuma yang memang harus kita akui itu kan ruang publik. Bukan cuma pas kamu baking di sana, tetapi itu adalah area pertokoan dan lain sebagainya. Himbauan is okay, tapi kalau orang mau protek orang, ada baroko jangan. Nah, kaget bagus sontong sementara ibadah. Pastilah kalau di lokasi ibadah. Di lokasi ibadah. Siapapun di juga lokasi itu ibadah. pasti akan sadar bahwa biar dia dapat baroko sekali tidak mungkin baroko situ. Iya sih. Toh namanya karena kan di situ akan dibuat barrier untuk masuk di dalam lokasi Jadi itu. steril, memang sterilisasinya bagus sekali kan. Jadi himbauan kata cuma. Himbauan sudah dilakukan sedini mungkin kepada jemaat dan masyarakat yang ingin datang ke tempat. Jadi ini kan konsep ibadah yang dibawa di lapangan terbuka. Lapangan terbuka. Jadi sama halnya ketika kita masuk gereja, ya nah mungkin itu rumah baroko di dalam gereja. Di luar. Kayaknya baroko di luar gereja kan. Mungkin ini terakhir. Kira-kira harapan dari panitia setelah kegiatan ini. Pasti kan ada perhitungan jangka panjang setelah kegiatan, Kang. Oke, jadi begini. Pertama kami mengharapkan dulu untuk kehadiran ya. Jadi kami mengharapkan seluruh anggota jemaat, umat Kristen yang ada di Manado, Minahasa, Bitung dan sebagainya untuk boleh datang. Kita merayakan kemenangan bersama-sama. Betul. Jadi tagline kita bilang, mari jo torang Bapaska di Manado. Itu tagline kita. Mari jo Bapaska di Manado. Di baliho-baliho kan ada semua itu. Mari jo torang Bapaska di Manado. Maksudnya torang bersama-sama merayakan kemenangan ini. Betul. Merayakan kemenangan untuk
kemuliaan Tuhan tentunya. Nah, itu yang hari hanya. Tapi sesudah itu kami juga berharap kalau ini sukses, ini kan bisa menjadi agenda tahunan. Oke. Ini bisa menjadi agenda tahunan. Misalnya TIF yang ada di Tomohon, itu kan sudah agenda tahunan dan pemerintah yang membiayai itu. Nah, mengapa tidak? Kalau ini sukses, maka tahun-tahun depan akan diagendakan oleh pemerintah provinsi untuk dianggarkan di misalnya APBD misalnya. Ya, betul. Agar supaya pelaksanaan ini menjadi event tahunan dari di Sulawesi Utara untuk setiap tahun harus merayakan Paskah dan difasilitasi oleh negara misalnya. Itu harapan kami. Kemudian yang berikut, kalau ini sukses juga, mengapa tidak menjadi event internasional? Wah, Iya tak? melibatkan mancanegara kan? Ya, kalau sudah sukses secara nasional dan luar negeri melihat, oh ini bagus ini ada event bagus di Sulawesi Utara di Manado. Nah, bagaimana kita tingkatkan untuk menjadi event internasional? Mengapa tidak? Betul. Seperti ada event-event di mana itu ya? Di Filipina mungkin pernah ada yang Paskah yang heboh tuh, tapi sekarang sudah penyalipan jarang itu. terdengar. Nah, mengapa tidak juga seperti itu? Paskah di Manado ini akan menjadi event nasional, tapi juga berikut menjadi event internasional. Mungkin belum tahun depan, mungkin, tapi ke depan bisa seperti itu. Iya. Nah, itu harapan-harapan kami. Ya, artinya itu program harapan jangka panjang. panjang. Karena juga misalnya khususnya lembaga Gemim misalnya, Sinode Gemim mengundang mitra-mitra kerja, mitra-mitra pelayanan di luar negeri, misalnya EMS di Jerman, CCA, kemudian dari jemaat di Amerika. Menurut informasi beberapa hal dari ketua sinode ada 7 orang kalau tidak salah yang akan hadir. Nah, selain lembaga gereja tadi misalnya EMS Jerman dan CCA tadi terkonfirmasi hadir. Nah, itu baru di Gemim, belum mungkin lembaga gereja lain yang mengundang komunitasnya yang ada di luar negeri gitu. Apalagi sama ini kan seluruh keuskupan di Indonesia terlibat juga kan. Jadi tidak menutup kemungkinan Bisa dalam saja skala lebih besar ada yang lagi dari kan. Vatikan mungkin datang tuh. Iya, tidak menutup kemungkinan. Iya. Oke. Tapi itu nanti kita akan konfirmasi lagi ke teman-teman di seksi sekretariat dan LO seperti apa yang konfirmasi balik, kan kita mengharapkan konfirmasi balik. Undangan kita sudah distribusi ke semua. Kita sekarang lagi menginventarisir yang konfirmasi balik karena untuk mempersiapkan akomodasi toh, juga transportasi mereka dari bandara ke hotel dan hotel ke tempat lokasi kegiatan. Tapi informasi terakhir hampir semua hotel di kawasan Pierre Tendean sudah habis. Boleh cek di itu sekarang. Di aplikasi kan ada sekarang. Aplikasi sekarang sudah ada. Iya. Bagus sih untuk menambah orang pendapatan daerah kan. Iya, betul, Kalau betul. hotel beroperasi, karyawan tetap kerja tuh, DP orang-orang jamaat semua tuh Iya, kerja betul. di situ. Betul. Terakhir, mari jumpa Paskah di Manado. Oke, Jadi terakhir. terima kasih Pak atas kehadirannya. Orang sama-sama doakan supaya ini kegiatan sukses, Berjalan dengan berjalan lancar. dengan lancar, Amin. dan Jangan- tanpa melupakan makna Paskah yang Iya. sesungguhnya Oke, kan. tentunya dengan harapan semua berjalan kondusif, stabil, aman, dan Tuhan berkati. Yang pasti, mari Jo Bapaskah di Manado. Manado.